Selamat datang di channel Kata Baca, tempat kita menjelajahi kekuatan kata dan memperkaya wawasan melalui literatur klasik dan kontemporer. Hari ini, kita akan menyelami salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran manusia, yaitu Retorika, karya Aristoteles, yang merinci seni berbicara yang efektif dan persuasif. Melalui pandangan Aristoteles tentang etos, logos, dan pathos, kita akan memahami bagaimana integritas pembicara, kekuatan argumen, dan pengaruh emosional berpadu untuk membentuk komunikasi yang tak hanya mempengaruhi, tapi juga menggerakkan hati dan pikiran. Bergabunglah bersama kami saat kita menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip retorika kuno ini masih relevan dan berdaya guna dalam era komunikasi modern, dan bagaimana kita dapat menerapkannya untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan memahami lebih dalam tentang sifat interaksi manusia. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan menarik ke dalam dunia kata-kata, di mana setiap frasa membuka pintu ke pemahaman yang lebih luas tentang kekuatan berbicara dan seni persuasi. Buku Retorika, Seni Berbicara, karya Aristoteles, merupakan pedoman klasik yang mendalami esensi komunikasi persuasif. Buku ini menguraikan 3 pilar retorika, etos, logos, dan pathos, yang bersama-sama membentuk fondasi untuk berbicara yang efektif. Pertama, etos menekankan pentingnya kredibilitas pembicara. Aristoteles berpendapat bahwa integritas dan karakter yang autentik adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Pembicara yang etis, yang menampilkan moralitas dan etika yang tak tergoyahkan, memperkuat posisinya di mata pendengar dan membuka jalan untuk persuasi yang efektif. Kedua, logos berfokus pada kekuatan argumen. Dalam pandangan Aristoteles, argumen yang koheren dan logis, yang didukung oleh bukti dan fakta, adalah esensi dari komunikasi persuasif. Logos mengajak pembicara untuk merangkai argumen mereka dengan logika yang tak terbantahkan, memastikan bahwa pesan mereka bertahan di hadapan skeptisisme. Ketiga, pathos menangkap dimensi emosional berbicara. Aristoteles menggarisbawahi bahwa untuk benar-benar menggerakkan pendengar, pembicara harus bisa menyentuh emosi mereka, menghubungkan pesan dengan pengalaman pribadi dan nilai-nilai pendengar. Dengan memanfaatkan emosi, pembicara dapat memperdalam dampak argumen mereka, membuatnya lebih meyakinkan dan berkesan. Aristoteles juga menyoroti pentingnya etika dan moralitas dalam berkomunikasi. Logika yang kuat dan terstruktur dalam membangun argumen, serta kecakapan dalam memanipulasi emosi untuk memperkuat pesan. Dengan demikian, retorika tidak hanya relevan dalam konteks berbicara publik, tetapi juga dalam semua aspek komunikasi manusia, memberikan panduan yang tak ternilai untuk siapa saja yang ingin memperkaya kemampuan berbicara dan persuasinya. Dalam penjelasannya yang mendalam, Aristoteles tidak hanya menguraikan ketiga pilar retorika tersebut, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi untuk menciptakan komunikasi yang dinamis dan persuasif. Keterkaitan antara etos, logos, dan pathos dalam karya Aristoteles menggarisbawahi bahwa tidak ada satu elemen pun yang dapat berdiri sendiri. Seorang pembicara yang efektif harus mampu menyeimbangkan ketiganya, menyesuaikan strateginya sesuai dengan konteks dan kebutuhan audiensnya. Aristoteles juga menekankan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam retorika. Seorang pembicara harus mampu membaca situasi, memahami kebutuhan dan ekspektasi pendengarnya, serta menyesuaikan pesannya agar resonan. Ini berarti bahwa pembicara yang efektif harus memiliki kepekaan tinggi terhadap konteks sosial dan budaya audiensnya, memungkinkan dia untuk menyesuaikan gaya dan konten pidatonya untuk mencapai efek maksimal. Selanjutnya, retorika Aristoteles tidak hanya relevan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia berbicara publik atau debat, tetapi juga bagi siapa saja yang berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal mereka. Prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam buku ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, mulai dari negosiasi bisnis, mediasi konflik, hingga percakapan sehari-hari. Dalam esensinya, Aristoteles mengajarkan bahwa seni berbicara adalah lebih dari sekadar menyampaikan informasi. Itu adalah tentang membuat koneksi, mempengaruhi perubahan, dan membangun pemahaman bersama.
Retorika tetap menjadi karya yang tak lekang oleh waktu karena pesan intinya yang universal, bahwa di jantung komunikasi yang efektif terdapat kemampuan untuk menghubungkan, meyakinkan, dan bergerak bersama menuju pemahaman yang lebih dalam. Aristoteles, melalui karya monumentalnya, Retorika, juga membahas tentang pentingnya kejernihan dalam penyampaian dan struktur yang logis dalam pembangunan argumen. Seorang pembicara harus mampu menyusun pikirannya dengan cara yang mudah diikuti dan dipahami oleh audiens. Ini mencakup penggunaan bahasa yang jelas, analogi yang relevan, dan contoh-contoh yang memperkuat poin yang dibahas. Aristoteles percaya bahwa kejelasan dalam komunikasi tidak hanya mempermudah pemahaman, tetapi juga menambah kekuatan persuasi. Lebih jauh, Aristoteles menyelami kekuatan narasi dalam retorika. Dia menunjukkan bahwa cerita dan anekdot dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam berbicara persuasif, karena mereka memungkinkan pembicara untuk terhubung dengan pendengar pada level yang lebih pribadi dan emosional. Cerita dapat membuat konsep abstrak menjadi nyata dan memori menjadi lebih tahan lama, meningkatkan dampak dan daya ingat dari apa yang disampaikan. Selain itu, Aristoteles juga menggarisbawahi pentingnya pertimbangan halayak. Dia menekankan bahwa pembicara yang baik harus mengetahui siapa pendengarnya, apa minat mereka, dan bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka. Ini mencakup pemahaman tentang perbedaan budaya, nilai-nilai sosial, dan pengalaman hidup, yang semuanya dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan diinterpretasikan. Terakhir, Aristoteles menyarankan bahwa latihan dan persiapan merupakan kunci untuk berbicara yang efektif. Dia mengakui bahwa meskipun ada orang yang secara alami memiliki bakat untuk berbicara, kemampuan ini dapat ditingkatkan dan disempurnakan melalui latihan yang tekun. Dia mendorong pembicara untuk terus belajar, berlatih, dan mengevaluasi kembali pendekatan mereka dalam berkomunikasi, dengan tujuan untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang terus berubah dari audiens mereka. Dengan demikian, retorika Aristoteles tidak hanya berfungsi sebagai panduan tentang cara berbicara yang efektif, tetapi juga sebagai manifesto tentang pentingnya pemahaman mendalam terhadap sifat manusia dan interaksi sosial. Karya ini menantang pembaca untuk tidak hanya menjadi pembicara yang lebih baik, tetapi juga pendengar yang lebih baik dan pemikir yang lebih kritis, menjadikan komunikasi bukan hanya sebagai alat untuk persuasi, tetapi sebagai jembatan untuk pemahaman yang lebih luas dan hubungan antar manusia yang lebih kaya. Sebagai penutup perjalanan kita pada kesempatan kali ini di channel Kata Baca, menyelami kedalaman retorika, karya Aristoteles, semoga kita semua terinspirasi untuk tidak hanya memperbaiki cara kita berkomunikasi, tetapi juga cara kita mendengar dan memahami satu sama lain. Karya klasik ini, meskipun berusia ribuan tahun, masih menawarkan wawasan yang tak ternilai tentang esensi komunikasi manusia, mengingatkan kita bahwa di jantung setiap interaksi yang efektif terdapat kemampuan untuk terhubung secara otentik, berargumen dengan logika, dan menyentuh hati. Mari kita bawa pelajaran ini ke dalam setiap percakapan, setiap presentasi, dan setiap momen berbagi, untuk tidak hanya menjadi pembicara yang lebih baik, tetapi juga individu yang lebih empatik dan pemikir yang lebih kritis. Terima kasih telah bersama kami, dan sampai jumpa di episode selanjutnya di channel Kata Baca, di mana kita akan terus menjelajahi kekuatan kata dan literatur untuk memperkaya pemahaman dan pengalaman kita bersama.